Benih Rahasia Sang Pewaris episode 76. Apa kamu tidak melihat saat berjalan? Tegur Bella. Pada saat itu, Shira menyimpulkan bahwa pameran bunga Kenzo telah membuatnya gelisah. Maaf soal itu, Shira meminta maaf dengan lemah pada Bella. Namun, senyumannya seolah menambah panas suasana ketika Bella berbalik dan berjalan pergi, sambil tampak semakin kesal. Di ruang konferensi, Rianita menginstruksikan Shira untuk mengambil tempat duduknya sebelumnya dan kursi kosong di sebelah Shira disediakan untuk Kenzo. Saat itu, Bella baru saja memasuki ruang konferensi dan saat ia berjalan menuju tempat duduknya, seorang desainer wanita mencoba menyalakan api dengan sengaja. Shira, Presiden Wiharja secara pribadi membelikanmu buket mawar yang besar. Kamu sangat beruntung, katanya dengan penuh tekad. Desainer lain setuju, tentu saja. Shira adalah cinta sejati Presiden Wiharja. Shira tidak senang mendengarnya. Dia mendongak dan melirik kedua desainer wanita itu, memperingatkan mereka dengan tatapannya. Seketika, kedua desainer itu berhenti melambaikan tangan dan saling tersenyum malu. Aku telah menerima naskah desainmu. Mulai sekarang, kami akan mengerahkan segala upaya untuk mempersiapkan pameran perhiasan ini. Akhirnya, pertemuan pun dimulai. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi plagiarisme, Rianita? Tanya Afida tiba-tiba. Ekspresi Rianita berubah serius. Aku tegaskan sekali lagi. Di industri kami, plagiarisme adalah masalah serius. Ketika plagiarisme terjadi, pertama-tama reputasi individu tersebut akan rusak, dan yang lebih penting lagi, hal itu akan mencoreng nama baik perusahaan. Lebih jauh lagi, hal itu akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan kami melarang keras plagiarisme. Afida melengkungkan bibirnya dengan ekspresi puas setelah mendengar pernyataan Rianita. Aku setuju. Jika perilaku seperti itu ditemukan, orang ini harus meninggalkan studio. Dia setuju. Setelah berbicara, Afida melirik Shira penuh arti dengan ekspresi puas. Pada saat itu, pintu ruang konferensi terbuka. Kenzo masuk dan duduk di samping Shira. Awalnya, Shira bersikap tenang dengan penampilan Kenzo, tetapi dia memperhatikan bahwa kedua lengan mereka ada di atas meja dan gelang pasangan mereka pun terpajang. Dia tersipu dan segera menyembunyikan lengannya di bawah meja, tetapi untungnya tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saat Rianita sedang membicarakan prospek pasar internasional saat ini, ponsel Shira tiba-tiba berdering. Dia melirik ponselnya dan menyadari bahwa nomor itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia membungkuk menyembunyikan kepalanya di bawah meja dan menjawab dengan nada rendah, "Siapa ini?" "Halo, apakah ini Ibu Leon? Putra Anda terluka dalam perkelahian di sekolah. Bisakah Anda datang sekarang?" Suara perempuan yang cemas terdengar di ujung sana. Shira terlonjak ketakutan. "Apa? Anakku terluka?" Tanyanya dengan nada panik. Pada saat ini, kursi Kenzo menggesek lantai saat dia juga berdiri. Wajahnya yang tampan tampak tegang saat dia menatap Shira dengan cemas, yang masih berbicara di telepon. Detik berikutnya, Kenzo meraih pergelangan tangan Shira dan bergegas keluar dari ruang konferensi sementara Shira masih mendengarkan gurunya di telepon. Selama beberapa detik, ruang konferensi menjadi sunyi karena semua orang terkejut oleh pemandangan itu. Putra Shira yang terluka. Mengapa Presiden Wiharja begitu cemas seolah-olah dia adalah ayah anak itu?
Mungkinkah ayah dari putra Shira adalah Presiden Wiharja? Saat itu raut wajah Bella berubah kesal, seakan-akan ada yang menamparkan wajahnya. Shira tampaknya dengan sengaja dan berulang kali memperlihatkan rasa cinta Kenzo padanya di depan Bella sampai-sampai dia merasa khawatir terhadap putra Shira. Mari kita lanjutkan rapatnya. Rianita batuk canggung sebelum mengingatkan orang banyak. Saat duduk di mobil, Shira merasa gugup dan khawatir. Guru tersebut tidak menjelaskan situasi dengan jelas melalui telepon. Ia hanya menyebutkan bahwa ada anak lain yang juga terluka akibat perkelahian selain putranya. Dia menempelkan tangannya di dahi dan mendesah. Bagaimana mungkin anakku bisa bertarung? Di kursi pengemudi, Kenzo mengemudi dengan ekspresi mengancam. Ia menginjak pedal gas dengan keras dan melesat menyeberangi jalan. Pikiran Shira terfokus pada putranya, jadi dia tidak menganggap kecepatannya sangat tinggi. Tetapi dia menghargai apa yang Kenzo lakukan untuknya karena dia bisa merasakan perhatiannya terhadap putranya. Pada saat itu, ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa nomor itu tidak dikenal, tetapi dia segera mengangkatnya. "Halo," jawabnya. "Anda Ibu Leon, bukan? Beginikah cara Anda mendidik anak Anda? Anak Anda telah menyakiti anak saya. Tunggu saja sampai Anda dituntut dan saya akan memastikan anak Anda dikeluarkan dari sekolah." Suara perempuan yang tajam dan sombong terdengar dari telepon. Shira mengernyit. Jelas, wanita itu adalah ibu dari anak lain yang terluka. "Hai, saya masih dalam perjalanan, tetapi saya akan menanyakan kejadiannya setelah saya tiba," jawab Shira dengan sopan. "HMPH, apa yang perlu kamu ketahui? Cepatlah datang untuk meminta maaf dan memproses permohonan penarikan untuk putramu." Setelah mengatakan itu, wanita itu menutup telepon. Kekhawatiran Shira semakin menjadi-jadi. Apakah anakku yang melakukan pukulan pertama? Kenzo juga mendengar suara perempuan yang sombong itu melalui telepon. Jadi dia menoleh dan menghiburnya. "Jangan khawatir, Leon tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak selama aku di sini. Aku ingin memahami situasinya sebelum kita mengambil kesimpulan. Aku yakin Leon tidak akan mengambil inisiatif untuk memukul orang," katanya sambil mendesah. Kenzo memarkir mobilnya di gerbang utama taman kanak-kanak saat mereka tiba. Seketika, dia keluar dari mobil dan melangkah menuju sekolah sambil diikuti olehnya. Saat mereka memasuki taman kanak-kanak, seorang guru menuntunnya ke ruang asisten sekolah, di mana kepala sekolah sedang membujuk seorang wanita dengan lembut. Tampaknya suara wanita yang melengking itu milik wanita yang berpakaian modis dan mengenakan perhiasan yang berlebihan. Pada pandangan pertama, mereka dapat mengetahui bahwa dia berasal dari latar belakang yang memiliki status dan kekuasaan tinggi dalam masyarakat. "Mama." Shira menyadari putranya dihukum dengan cara duduk di kursi ketika dia mengenali suara yang dikenalnya. Seketika, dia berlari ke arah Leon dan memeluknya erat. "Leon, lihat aku. Di mana kamu terluka?" tanyanya segera. Leon menunjuk dahinya di mana ada memar yang terlihat jelas. Kenzo yang khawatir berjongkok dan menatap Leon sebelum bertanya dengan tenang, "Siapa yang menyebabkan memar ini, Leon?" Leon menunjuk seorang anak gemuk yang berdiri di samping guru itu. "Dialah yang memukulku," jawabnya. "Siapa yang melancarkan pukulan pertama, Leon?" tanya Shira. "Dialah yang pertama kali menindas Tracy, dan dia memukulku saat aku mencoba melindunginya."
Aku baru mendorongnya setelah dia melakukan gerakan pertama, jelasnya sambil matanya berkilat marah. Shira menyadari bahwa putranya bertarung dengan benar, tetapi saat ia membelai kepala Leon dan mencoba menghiburnya, sebuah suara perempuan melengking terdengar di belakang mereka. "Anda ibu anak ini, bukan? Datanglah ke sini dan selesaikan masalah ini. Tanda tangani formulir penarikan." Wanita itu meninggikan suaranya saat dia mendekati Shira dengan agresif, tanpa memberinya kesempatan untuk membantah. "Kenapa anakku harus berhenti sekolah? Anakmu yang menindas orang lain?" Shira berdiri dan membalas dengan dingin. Wanita itu telah mengetahui latar belakang Shira dari gurunya sebelum Shira datang. Karena Shira tidak memiliki latar belakang politik dan kedudukan sosial, wanita itu memandang rendah Shira karena dia hanya seorang pekerja kantoran. "Apa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku bisa menyingkirkan anakmu sekarang juga, percaya atau tidak," kata sang ibu dengan wajah puas. "Anakmu usil dan dia melukai anakku. Kau hanya boleh pergi setelah kau memberi kami ganti rugi," perintahnya. "Saya percaya Leon. Dia tidak akan memukul orang lain tanpa alasan." Setelah mengatakan itu, Shira langsung berjalan ke kepala sekolah. "Saya ingin mengetahui seluruh kebenarannya, kepala sekolah. Saya yakin sekolah sedang diawasi dan saya ingin melihat rekaman CCTV dari insiden tersebut. Kami sudah menangani ini, Nona Nugraha. Harap bersabar. Jika sudah ada hasilnya, saya akan memberitahu Anda. Tolong antar Leon pulang dulu." Kepala sekolah yang berusia awal 40-an itu menghibur Shira karena jelas bahwa ia tidak ingin memperburuk situasi. Sang ibu mencibir di belakang Shira setelah mendengar ucapan kepala sekolah. "Kau dengar itu? Kembalilah dan tunggu hasilnya. Pada saat yang sama, tagihan medis juga akan dikirimkan kepadamu," ejeknya. "Mami harus mengeluarkan Leon dari sekolah. Aku benci dia dan tidak ingin melihatnya lagi." Anak laki-laki yang menindas Leon menyilangkan tangannya dan memancarkan kesombongan. Tidak mengherankan jika karakternya sama sombongnya dengan sang ibu. Leon yang berdiri di samping Kenzo langsung memasang ekspresi muram dan mengangkat dagunya untuk membantah. "Aku juga membencimu dan aku juga tidak ingin melihatmu." Anak laki-laki gemuk itu meringis ke arah Leon dan menggeram, "Tunggu saja. Ayahku pasti akan membuatmu putus sekolah." Melihat itu, Shira mengerjapkan matanya karena dia kehilangan kata-kata. Pada saat itu, suara laki-laki bernada rendah terdengar di samping Leon. "Kamu tidak akan dikeluarkan dari sekolah, Leon. Tidak selama aku di sini." Leon kemudian merasa tiba-tiba lebih percaya diri setelah mendengar pernyataan Kenzo yang mendukungnya. Dengan itu, dia menatap tajam ke arah anak gemuk itu dan berkata, "Aku tidak akan dikeluarkan dari sekolah." Pada saat itu, Shira melirik kepala sekolah dengan penuh keyakinan dan berkata lagi, "Kepala sekolah, saya berhak tahu apa yang terjadi. Bahkan jika Leon dikeluarkan, saya berhak mendapat penjelasan dan diperlakukan dengan adil. Jika anak saya memukul teman sekelasnya terlebih dahulu, saya akan meminta maaf dan melanjutkan dengan ganti rugi. Jika sebaliknya, saya akan mengharapkan hal yang sama sebagai balasannya." Jelas, Shira tidak akan menghindar. Pada titik ini, kepala sekolah mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. "Bisakah kita bicara secara pribadi, Nona Nugraha?" tanya kepala sekolah. Setelah wanita itu melihat reaksi kepala sekolah,
Dia mengangkat alisnya dengan wajah puas dan memprovokasi. Memangnya kenapa kalau anakku memukul anakmu? Anakmu tetap akan dikeluarkan. Shira melotot padanya sebelum berjalan menuju kepala sekolah Nugraha untuk percakapan pribadi. Kepala sekolah mendongak menatap Shira dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Nugraha, mohon maaf atas nama sekolah atas insiden ini. Anda mungkin tidak tahu, tetapi suami wanita ini adalah salah satu pemegang saham perusahaan kami. Tidaklah bijaksana untuk menentang mereka. Begini kesepakatannya. Saya akan mengembalikan uang sekolah Anda secara penuh. Cukup minta maaf padanya dan pindahkan anak Anda ke sekolah lain." Shira tahu dalam hatinya bahwa wanita ini pasti memiliki sarana untuk mendukung sikap sombongnya. Tetapi dia tidak menyangka suaminya menjadi pemegang saham di sekolah itu. Ketika kepala sekolah melihat Shira tetap diam, dia melanjutkan, "Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Terakhir kali, orang tua sebelumnya mengajukan permohonan pengunduran diri dan pergi. Bahkan jika Leon tetap di sini, saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya pergi. Saya melakukan ini demi Leon." Saat itu juga, seorang pria gemuk bergegas masuk ke pintu dan berseru, "Di mana anakku? Sayang, ke sini." Begitu wanita itu menyadari kedatangan suaminya, seringai puasnya semakin terlihat. Dengan kehadiran suaminya, kepala sekolah tidak akan berani menentang mereka. Sementara itu, kepala sekolah masih menunggu tanggapan Shira karena dia tidak ingin memperumit masalah lebih jauh. Ketika Shira melihat ke arah keluarga itu, wanita itu membalasnya dengan seringai menghina. "Bisakah sekolah kita menetapkan batasan tertentu di masa mendatang, kepala sekolah? Jangan biarkan sembarangan anak masuk. Atau orang-orang rendahan ini akan menghambat perkembangan anakku," kata wanita itu kepada kepala sekolah. Anak itu marah dan mengeluh kepada ayahnya tentang perbuatan jahat Leon. "Papi, bajingan itu yang memukulku. Sakit sekali. Bantu aku menghadapinya." Ketika sang ayah mendengar bahwa anak laki-laki yang menyakiti putranya ada di dekatnya, dia menatap ke arah yang ditunjuk putranya. Namun, sebelum dia sempat melihat Leon, pria itu tertegun oleh orang dewasa jangkung yang berdiri di samping Leon. Pria itu adalah seseorang yang bergaul dalam lingkaran bisnis Jakarta. Dia mengingat setiap wajah orang-orang penting di Jakarta seperti bagaimana dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Alasan mengapa dia mencapai sejauh ini dalam karirnya adalah karena dia benar-benar menghindari setiap orang yang tidak mampu dia ganggu. Namun, sang ayah saat itu kebingungan. Siapa yang mengira bahwa seseorang akan bertemu Kenzo Wiharja, Presiden Dominion Corporation saat ini di sekolah putranya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.